Halo Pedikers, Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. kamu masih ingatkah dengan salah satu janji Joko Widodo ini kala jadi kontestan Capres 2014? Menurut kamu sudah terrealisasi apa belum? Tapi janji ini adalah salah satu dari deretan yang disampaikan sebelum jadi Presiden Indonesia di periode pertama. Kalau periode kedua, pastinya lain lagi ya yang diumbar. Nah, inilah janji dulu dan sekarang dari Presiden Joko Widodo. Mari kita bongkar. Ya, namanya politisi pastinya mengumbar suatu janji kalau masih berstatus calon, itu mah udah biasa. Entah itu calon bupati, gubernur, anggota dewan, bahkan sampai calon presiden. Hal ini juga berlaku pada Joko Widodo kalau masih berstatus capres. Dan setelah terpilih, ternyata beberapa di antara janjinya tak ditepati loh. Pertama, adalah tidak bagi-bagi kursi alias jabatan. Hal ini disampaikan kala Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala yang maju di Pilpres 2014. Ia berjanji jika terpilih, orang-orang yang menempati jabatan strategis merupakan ahli di bidangnya. Namun janji hanya sekedar janji belaka. Sebab sejumlah parpol pengusung Jokowi JK justru mendapat jatah jabatan yang terkesan strategis. Bahkan tim suksesnya pun mendapat jatah loh. Sebut saja Luhut Panjaitan yang awalnya menjadi pengarah tim ses Jokowi JK di Pilpres 2014. Setelah pasangan ini terpilih mengalahkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Hatta Rajasa, Luhut pun ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan 2014-2015. Kemudian naik tahta menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan sekarang pria kelahiran Sumatera Utara 28 September 1947 ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Lantas, bagaimana dengan janji Jokowi saat Pilpres 2019 yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin? Tak bisa dipungkiri kalau bagi-bagi kursi sudah menjadi ciri khas di Indonesia. Tapi, ada-ada saja cara yang dilakukan politisi agar menjadi tak terkesan kasar. Seperti pola rekonsiliasi yang dianggap Jokowi Ma'ruf bukan sebagai bagi-bagi kursi. Rekonsiliasi sendiri adalah sistem penyatuan dua kubu yang bertarung pada Pilpres 2019. Kala itu Jokowi Ma'ruf melawan Prabowo Sandiaga Uno kemudian disatukan dalam sistem pemerintahan pasca Pilpres 2019. Alasannya hanya semata-mata untuk memajukan Indonesia secara bersama-sama. Alhasil Prabowo kala itu masuk dalam Kabinet Kerja Jilid 2 dan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kira-kira menurut kamu, sistem rekonsiliasi ini sama nggak dengan bagi-bagi kursi? Berikutnya, ada janji Jokowi yang tak mau menambah utang negara demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Janji ini disampaikan kala ia masih berstatus Cawapres pada Pilpres 2014. Mantan Wali Kota Solo ini memilih untuk membuat pembekuan anggaran ketimbang menambah utang, sehingga penggunaan APBN bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Tapi janji ini tak bisa ditepati sesuai disampaikan sebelumnya, sebab selama satu periode Jokowi memimpin Indonesia, lonjakan utang negara terus naik tiap tahunnya. Dibandingkan kala Susilo Bambang Yudhoyono telah turun tahta, total utang negara mencapai 2.608,7 triliun rupiah pada 2014. Sementara kala Jokowi menjabat selama satu periode, utang negara terus bertambah. Masing-masing adalah 3.100 triliun di tahun 2015, 3.500 triliun pada 2016, 3.900 triliun tahun 2017, dan 4.400 triliun pada 2018. Namun tak hanya janji di periode pertama saja yang tak ditepati Jokowi. Sebab kalau mencalonkan diri sebagai presiden di periode kedua, ia malah mengatakan hal sebaliknya. Saat kampanye Pilpres 2019, salah seorang anggota legislatif bertanya ke Jokowi soal utang negara. Jokowi pun menjawab bahwa kondisi utang negara sudah mencapai 2.700 triliun rupiah dengan bunga 250 triliun per tahunnya. Artinya, dalam 4 tahun ke depan apabila hutang tak ditambah, bunganya bisa mencapai 1.000 triliun rupiah. Sehingga lebih baik utang ditambahkan saja ketimbang tak sama sekali. Pantas saja, pada periode kedua Jokowi memimpin utang negara terus bertambah sampai sekarang. Dari data Kementerian Keuangan, tercatat posisi utang negara hingga Juni 2021 mencapai 6.554,56 triliun rupiah. Wow banget kan, Pedikers?
Kira-kira berapa turunannya? Utang Indonesia baru bisa lunas? Dan masih soal kampanye Jokowi pada Pilpres 2014, kali ini soal janjinya yang hendak membawa Indonesia mencicipi pertumbuhan ekonomi di angka 7%. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,79%. Sementara pada 2016, pertumbuhan ekonomi tanah air sedikit menggembirakan, sebab naik menjadi 5,02%. Tak hanya itu, pada 2017 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,07% dan 2018 menjadi 5,17%. Artinya, selama hampir satu periode Jokowi menjabat, indeks kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 7% tak bisa dipenuhi. Lantas, Jokowi nampaknya merubah pernyataan kala kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2019. Ia tak lagi mengatakan hendak membawa Indonesia menembus 7% dalam hal pertumbuhan ekonomi. Tapi janji pada Pilpres 2014 lalu adalah hanya sebuah target yang harus dikejar. Dan benar saja, baru-baru ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat setelah keluar dari masa resesi. Tepatnya pada kuartal 2 2021, output ekonomi yang dihasilkan berdasarkan produk domestik bruto atau PDB tumbuh mencapai 7,07%. Hasil ini menjadi rekor tertinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak Jokowi menjadi presiden. Walaupun agak telat terrealisasi, setidaknya bisa tercapai, iya nggak pedikers? Next, ada janji Jokowi akan persulit investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia. Caranya dengan mempersulit perizinan. Langkah ini dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015. Dan sebaliknya, para investor lokal harus dibukakan pintu selebar-lebarnya agar cepat mendapatkan perizinan. Janji ini digembar-gemborkan kala Pilpres 2014 lalu. Tapi menurut kamu, apakah janji ini kekal seperti saat pertama kali disuarakan Jokowi? Sayangnya tak sama sekali, sebab di awal periode kedua, beliau menjabat tepatnya pada 2019 malah dilanggar. Alias, investor asing diperlakukan bagaikan raja. Bahkan Jokowi meminta semua pihak agar bisa mendukung keinginannya. Mulai dari wali kota, TNI Polri, dan pejabat daerah lainnya. Wajib memberikan rasa aman kepada investor asing yang berinvestasi di daerahnya. Sementara masalah perizinan wajib dipercepat dan pembebasan lahan yang tidak neko-neko. Beda banget kan janji Jokowi sebelum menjabat dan setelah menjabat? Tapi kalau dipikir ada baiknya juga ya mempermudah para investor masuk di Indonesia, karena ujung-ujungnya akan membuka peluang tenaga kerja yang pastinya cukup besar. Gimana menurut kamu? Janji terakhir adalah enggan mengimpor bahan pangan. Mulai dari stop impor beras, daging, bawang, kedelai, sayur, buah, ikan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena wilayah di Indonesia memiliki luas lahan pertanian dan pastinya berpotensi menghasilkan berbagai macam hasil bumi. Atas dasar ini, Indonesia bahkan bisa saja membalikkan keadaan dengan ekspor pangan di beberapa negara. Janji ini disampaikan Jokowi dalam beberapa momen kampanye Pilpres 2014. Namun setelah menjabat presiden, impor pangan malah dilakukan. Beras misalnya, dari data BPS 2015 sampai 2018, impor beras mengalami lonjakan dengan kenaikan 2,5 kali lipat dari sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut. Lantas setelah melakukan impor beras dengan berjuta-juta ton, Jokowi kembali berjanji agar tidak lagi melakukan impor sampai akhir tahun 2021. Asalkan produksi beras dalam negeri mencukupi kebutuhan nasional. Tapi apa iya? Jumlah produksi beras di seluruh Indonesia belum mencukupi? Padahal dari data BPS produksi padi tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan April yakni sebesar 9,77 juta ton. Kalau tahun 2021 ini tepatnya panen di bulan Januari sampai April diprediksi mencapai 14,54 juta ton. Jadi kira-kira BPS yang salah atau presidennya nih yang salah terima data? Aku juga jadi bingung. Gimana menurut kamu?